Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul di presentasi Quran hadis kali ini. Salawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak lupa kepada para keluarganya, sahabatnya, tabi'in dan tabi'atnya, dan kepada kita selaku umatnya. Amin. Saya sebagai moderator di dalam presentasi Quran Hadis kelompok 2 yang berjudul Etos Kerja Pribadi Muslim akan membacakan susunan acara pada presentasi kali ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua penjelasan materi, yang ketiga pemberian soal, dan yang terakhir penutup. Mari kita buka presentasi kali ini dengan membacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dan yang kedua yaitu pembahasan materi yang akan dibahas oleh rekan-rekan saya. Kepadanya saya persilahkan. Perkenalkan, nama saya Jufama Ilhami, saya sebagai penyaji materi. Etos kerja pribadi muslim adalah sikap kepribadian yang menciptakan pengertian bahwasanya bekerja bukan hanya untuk mencari kekayaan duniawi, untuk kemuliaan diri sendiri. Hal ini tentu akan dapat meninggikan derajat mereka di hadapan Allah SWT. Hendaknya dalam hidup yang hanya sekali ini, mereka benar-benar bisa memanfaatkan. Terima kasih kepada Teh Ajeng. Dan selanjutnya pembacaan Al-Quran Surat Al-Jumu'ah ayat 9-11 beserta penjelasan. Kepada Kang Dia beserta rekannya, saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa zarul bai'. Zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Fa iza qudiyatis sholatu fantasiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Wazkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Wa idza ra'aw tijaratan aw lawanan faddu ilayha wa tarakuka qa'ima. Qul ma indallahi khairum minallahwi wa minat tijarah. Wallahul khairur raziqin. Perkenalkan, nama saya Janasna. Di sini saya sebagai penyaji materi. Arti dari surat Al-Jumu'ah ayat 9-11 yaitu, wahai orang-orang yang beriman, apabila telah diseru untuk melaksanakan sholat pada hari Jumat, maka segeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Apabila sholat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi, carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung. Dan apabila mereka melihat perdagangan atau permainan, mereka segera menuju kepadanya, dan mereka tinggalkan engkau Muhammad sedang berdiri berkhotbah. Katakanlah, apa yang ada di sisi Allah lebih baik daripada permainan dan perdagangan, dan Allah pemberi rezeki yang terbaik. Quran Surat Al-Jumu'ah ayat 9 ini berkenaan dengan seruan dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang beriman agar mendirikan salat Jumat. Di akhir ayat ditegaskan bahwa menaati perintah Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan perintah salat Jumat adalah lebih baik bagi orang-orang yang memahaminya. Sebab selain akan memperoleh keridhaan Allah Subhanahu wa taala, salat Jumat dapat menimbulkan kesatuan dan persatuan antara umat Islam, memperkuat ukhuwah Islamiyah karena salat Jumat dilakukan dengan cara berjamaah. Nama saya Muhammad Abdullah Al-Halim dari kelas 11 MIPA 6, nomor absen 18. Saya dari kelompok 2. Saya akan menjelaskan tentang Quran Surat Al-Jumu'ah ayat 10. Pada ayat ke-10 Surat Al-Jumu'ah,
Allah Subhanahu wa taala melanjutkan seruannya, yaitu apabila telah selesai melaksanakan sholat Jumat, maka segeralah mencari karunia Allah Subhanahu wa taala. Boleh kembali bertebaran di muka bumi, mengerjakan urusan duniawi dan berusaha mencari rizki yang baik dan halal. Di akhir ayat, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar banyak berzikir kepadanya supaya manusia memperoleh keberuntungan. Dari saya cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Raisa Salamul Maulia sebagai pemateri dan juga notulen yang akan melanjutkan pembahasan mengenai kandungan dalam Quran Surat Al-Jumu'ah ayat ke-11 yang diawali dengan pernyataan Allah Subhanahu wa taala tentang sikap sebagai orang mukmin yang masih silau terhadap perniagaan duniawi. Seperti halnya ketika kaum muslimin yang sedang mendengarkan khutbah Jumat tadi keluar ikut menyambut rombongan dagang. Hal ini menunjukkan bahwa kecenderungan manusia untuk lebih mementingkan perkara yang bersifat duniawi telah ada sejak zaman Nabi. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan bahwa apa yang ada di sisi Allah itu jauh lebih baik daripada apa yang diusahakan manusia. Terima kasih kepada Kang Dia beserta rekannya. Selanjutnya pembacaan Quran Surat Al-Qasas ayat 77 beserta penjelasan. Kepada Teh Safira beserta rekannya, saya persilahkan. Perkenalkan, nama saya Safira Dwi Pani. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wabtagi bima ataqallahu ad-daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wala tabgil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Shadaqallahul azim. Dan carilah pahala negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia dan berbuat baiklah kepada orang lain, sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi, sungguh Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan. Penjelasan ayat. Di awal ayat ini Allah SWT memerintahkan kepada orang-orang yang beriman agar membuat keseimbangan antara usaha untuk memperoleh keperluan duniawi dan memenuhi keperluan ukhrawi. Tidak mengejar salah satunya dengan cara meninggalkan yang lain. Nabi Muhammad SAW sangat mencela orang yang hanya mengejar akhirat dengan meninggalkan duniawi, apalagi menjadi beban orang lain dalam masalah nafkah. Terima kasih kepada Teh Safira beserta rekannya. Selanjutnya pembahasan bentuk berbuat baik kepada Teh Jihan dan rekannya. Saya persilahkan. Bentuk perbuatan baik itu dapat dikategorikan menjadi 4 hal, yaitu pertama, berbuat baik pada nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan menggunakan harta untuk memberi nafkah keluarga, menyantuni anak yatim ataupun biaya pendidikan keluarga. Kedua, berbuat baik kepada diri sendiri dengan memelihara kehidupan dirinya di dunia namun tidak boleh bertentangan dengan ajaran Islam. 3. Berbuat baik sebagaimana yang diajarkan Allah Subhanahu wa taala. 4. Berbuat baik dengan tidak berbuat kerusakan di muka bumi. Terima kasih kepada Teh Jihan dan rekannya. Selanjutnya pembacaan hadis etos kerja beserta penjelasan. Kepada Kang Abdul dan rekannya, saya persilahkan. Saya di sini akan membacakan hadis tentang etos kerja. Bismillahirrahmanirrahim. Anil Miqdam ibni Ma'di Karobi Zubaidi an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qala ma kasaba rajulu kasban atyaba min amali yadihi wa ma anfaqa rajulu ala nafsihi wa ahlihi wa waladihi wa khadimihi fahuwa shadaqatun. Yang artinya dari Al-Miqdam bin Ma'di Karib Az-Zubaidi dari Rasulullah SAW. Beliau bersabda, tidak ada yang lebih baik dari usaha seorang laki-laki kecuali dari hasil tangannya sendiri. Dan apa-apa yang diinfakkan oleh laki-laki kepada diri, istri, anak, dan pembantunya adalah sedekah. Hadis riwayat Ibnu Majah. Terima kasih. Hadis tersebut merupakan motivasi dari Nabi Muhammad SAW kepada kaum muslimin yang memiliki etos kerja yang tinggi. Kita dilarang oleh Nabi hanya tersenyum bertepang dagu dan berpangku tangan mengharap rezeki datang dari langit.
Hal ini tentunya tidak ada yang lebih baik dari usaha seseorang kecuali hasil dari kerjanya sendiri. Nilai mulia hasil kerja bukan hanya di sisi memperolehnya saja, termasuk juga turut membelanjakan teman, orang tua, dan lainnya dinilai sedekah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih kepada Kang Abdul dan rekannya. Selanjutnya pembahasan sikap yang diterapkan dari Quran Surat Al-Jumu'ah. Kepada Teh Sapira, saya Sikap dan perilaku Quran Surah Al-Jumu'ah ayat 9-11. 1. Segera menunaikan sholat Jumat manakala telah mendengar seruan azan di hari Jumat, seraya segera meninggalkan segala aktivitas keseharian kita. 2. Pada saat menunaikan ibadah sholat Jumat, senantiasa memperhatikan khotib dan melupakan sementara aktivitas kerjanya untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Ketika sholat Jumat telah usai dilaksanakan, segera melanjutkan aktivitas semula. terima kasih kepada Teh Sapira. Selanjutnya pembahasan sikap yang diterapkan dari Quran Surat Al-Qasas. Kepada Teh Wulan, saya persilahkan. Sikap dan perilaku yang dapat diterapkan sebagai penghayatan dan pengamalan QS Al-Qasas ayat 77 adalah 1. Senantiasa menyeimbangkan kegiatan yang menyangkut urusan akhirat dan dunia. 2. Manakala sedang mengerjakan ibadah, kita senantiasa bersungguh-sungguh dan penuh kehusuan. Demikian juga sebaliknya, saat bekerja senantiasa serius dan penuh tanggung jawab. 3. Senantiasa berbuat baik kepada sesama dan tidak berbuat kerusakan. Terima kasih kepada Teh Wulan. Selanjutnya pembahasan sikap yang diterapkan dari hadis. Kepada Teh Ajeng, saya persilakan. Sikap dan perilaku yang dapat diterapkan sebagai penghayatan dan pengalaman hadis Nabi antara lain 1. Senantiasa bekerja mandiri, tidak mengharapkan uluran tangan orang lain. 2. Apapun pekerjaannya senantiasa dinikmati dengan ikhlas yang tentunya dalam pekerjaan yang halal. Alhamdulillah, pembahasan materi telah selesai. Dan terima kasih kepada rekan-rekan saya yang telah membahas materi satu persatu. Selanjutnya yaitu pemberian soal. Dan pemberian soal akan disimpan di akhir video. Dan terakhir yaitu penutupan. Mari kita tutup presentasi kali ini dengan membacakan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya sebagai moderator pamit undur diri. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.